Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Didin, dan di samping saya ini ada Putri, dan di sebelah sana ada Ratih. Nah, yang mana kita di sini saya membutuhkan narasumber untuk mempertanyakan atau mewawancarai nilai Pancasila yang sila keempat gitu Pak. Ya. Yang mana sila keempat itu statementnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bapak keberatan nggak jadi narasumber? Enggak juga ya? Bisa Pak. Terima kasih juga untuk Bapak. Siapa namanya Pak? Saya Selamat Riyadi. Terima kasih kepada Bapak Selamat atas sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kelompok kita Pak ya. Nah, langsung saja mungkin ke pertanyaan dari kita. Ya, izin pengenalan diri ya, nama saya Selamat Riyadi. Saya di sini sebagai narasumber yakni dari Ketua RT 01 Perumahan Lembaga Rekreasi Desa Lembaga periode 2023 sampai saat ini. Izin menjawab untuk pertanyaan ada Didi ini tentang sila keempat. Jadi sila keempat ini dalam permusyawaratan atau kiat-kiat gotong royong masih ada atau tidak? Untuk di lingkungan itu masih ada. Dalam arti semangat atau spirit gotong royong ini masih kita jaga, apalagi untuk di lingkungan RT 01 yaitu kami melakukan gotong royong di tiap 2 bulan sekali rutinitas itu, yaitu di awal bulan. Kemudian bagaimana kiat-kiatnya atau bagaimana untuk semangatnya memberikan motivasi kepada masyarakat, yakni menjalin tali silaturahmi. Ya, di mana gotong royong itu tidak hanya membersihkan saja, tapi mengikat persaudaraan, mengikat ukhuwah supaya saling kenal di situ. Karena di mana perumahan itu kita tahu sendiri dari manapun dia daerahnya, dari manapun dia asalnya, mereka kumpul jadi satu. Ya kita buat itu agenda gotong royong itu supaya saling kenal, supaya saling tegur. Dan di situ kita adakan sedikit event-event yang mungkin kecilnya apabila ada yang rumah paling bersih, event kecilnya kita kasih reward yaitu sebesar 100.000 untuk perumahannya. Jadi itulah kenapa kiat-kiat gotong royong di perumahan itu makin semangat. Di samping rumahnya bersih, kedua dia juga mendapat reward sebesar 100.000. Itu saja dari saya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai musyawarah dan demokrasi Pancasila 1? Baik, untuk izin menjawab, untuk tantangan terberatnya menerapkan musyawarah ini pada generasi-generasi yang urutan generasi ya, ada generasi X, Gen Z, milenial itu untuk musyawarah di lingkungan itu cukup berat karena keinginan Gen X dan Gen Z itu berbeda. Nah, kita sebagai pemimpin bagaimana menemukan untuk jadi satu yaitu dengan cara rapat itu tersebut. Gitu. Apapun keputusannya, apapun nanti hasilnya, itulah musyawarah yang akan dihasilkan. Gitu. Jadi kita sebagai pemimpin maupun itu nanti narasinya atau perdebatannya menciptakan suatu pendapat, menciptakan suatu hasil diskusi maupun itu dengan cara yang akademisi atau agak arogan di lingkungan itu, kita tetap mensupport itu gitu. Dalam arti di KRT-an itu agak lumayan seninya berbeda dengan mungkin di kita kelas ini seperti ini agak berbeda. Kalau di masyarakat itu ada, karena di masyarakat itu ada sosial yang tinggi banget, ada yang rendah banget ya, gitu. Di situ kita harus memilih untuk apa? Untuk mengkoordinir mereka semua dengan gaya cara kita sendiri. Itu nanti cara-cara itu tersendiri itu berbeda-beda. Cara menego untuk orang yang lebih tinggi mana, yang lebih rendah di mana, yang menengah itu di mana, itu berbeda. Makanya untuk musyawarah itu bisa
disatukan, mau tidak mau caranya dirapatkan dan harus dihadirkan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai musyawarah dan demokrasi Pancasila saat ini? Izin menjawab, untuk tantangan terberat kalau bagi di lingkungan PRT-an itu Pancasila yang keberapa? Yang Keempat ya. Tetap pada status sosial itu juga nggak bisa dipungkiri gitu. Karena nilai-nilai Pancasila itu kesadaran manusia itu sendiri yang sulit, itu kita menegonya sulit, itu gak akan terbentuk di lingkungan. Satu-satunya pemimpin itu tersebut yang bisa menegonya atau bisa memimpin sebagai leader di lingkungan. Gak ada namanya gak bisa ikut rapat, gak bisa musyawarah warga, gimana pemimpinnya, cara negosiasinya dengan masyarakat, dengan warga tersebut, karena masing-masing punya status sosial berbeda-beda. Kalau yang tinggi-tinggi biasanya ya mereka ingin disanjung-sanjung dulu atau diberi bingkisan dulu macam-macam. Iya gitu. Tapi itulah faktanya. Tapi nggak apa-apa demi mencapai yang namanya musyawarah itu nanti terjadi, terus itu program yang akan dijalankan tuh terlaksana dan semuanya itu. Bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai sila keempat seperti aktif dalam organisasi, OSIS, atau forum warga? Ya, untuk perannya anak muda ya bagi saya itu sangat penting. Kenapa? Kalau bisa untuk yang masih mungkin kuliah atau sekolah, rajin-rajinlah berorganisasi. Kenapa? Karena di situ nanti akan timbul rasa enak gak enak. Enak gak enak ini gimana? Saya jelasin. Contoh, ambillah kalian itu sebagai ketuanya. Nanti ketika kalian ketuanya, nanti mengikuti program apapun di masyarakat atau maupun di lingkungan kerja ataupun nanti kalian sudah bekerja, itu sangat saling rasa gitu. Oh iya, kalau saya nggak begitu seperti ini, kalau saya nggak ikut seperti ini. Jadi kalau bisa, saran saya untuk yang muda, ambillah peran dalam acara apapun, maupun 17-an, mungkin PKK atau yang lain, minimal jadi sekretaris lah. Kalau nggak ketemu ya sekretaris, karena dia tahu dari awal sampai akhir RAB-nya apa yang dibutuhkan, keuangan yang berapa, transparansi itu harus dijelaskan. Nah itu harus benar-benar dicatat dengan baik. Dengan adanya itu latihan seperti itu, nanti kalian timbul rasa kepemimpinan. Kenapa? Di situ nanti banyak rasa dan perjalanannya kecewa, kesel dan lain-lain. Cuman itu nanti ketika ada event di lingkungan, ikuti aja, hadir aja. Entah kalian nanti mau dijadikan apapun itu sama pimpinan sekitar, jalan aja gitu. Andai pun kalian merasa pengen di posisi yang lebih naik lagi, minta saja, jangan ragu. Sebagai anak muda harus mampu, mau dan mampu untuk mengambil semua, karena dimana dengan cara kita melakukan amanah tersebut yang berat untuk pikir kita nanti akan terbiasa ke depannya menghadapi kerjaan mungkin nanti atau menghadapi perjalanan hidup di kemudian. Dan mungkin itu aja Pak ya pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bapak Slamet Riyadi sudah menjadi narasumber dari kelompok 2. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya.